hanya orang-orang kuat yang bisa memberi maaf, yang bisa memberi toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kita kembali di edisi berikutnya dari Petuah Sang Buya. Hari ini kita berbicara tentang saling bermaaf-maafan. Biasanya di setiap Ramadan masuk, umat Islam saling bermaaf-maafan, saling meminta maaf. Baik itu dengan mendatangi saudara-saudaranya, atau juga dengan mengirim pesan atau menelpon. Intinya adalah keinginan untuk saling bermaaf-maafan ketika masuk Ramadan. Lalu nanti di akhir Ramadan atau di awal Syawal, ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, umat Islam juga berupaya saling memaafkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada waktu khusus sesungguhnya untuk kita saling bermaaf-maafan. Tidak ada bedanya di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Kita memang harus saling memaafkan, karena sebagai manusia yang selalu berinteraksi, sudah pasti muncul kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus saling memaafkan. Juga tidak ada salahnya ketika sebagian umat Islam mengambil momentum Ramadan, mengambil momentum 1 Syawal, momentum Idul Fitri, momentum Idul Adha untuk saling meminta maaf. Tidak ada yang keliru di situ. Kita hanya memberikan penjelasan bahwa saling memaafkan itu harus kita lakukan setiap saat. Ya. Bagaimana kalau kita tidak di bulan Ramadan, lalu kesalahan kita bertumpuk, dan pada waktu itu Allah memanggil kita, sementara kita tidak saling bermaaf-maafan, maka itu akan menghambat proses kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk saling meminta dan memberi maaf. Karena sesungguhnya orang yang memberi maaf, ya, orang yang memberi maaf itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mimmal." Orang yang senantiasa menginfakkan harta bendanya, sesungguhnya tidak akan pernah mengurangi harta itu sendiri. Harta itu kalau diinfakkan, dia malah akan bertambah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mudah memberi maaf. Ya. Jadi orang yang mudah memberi maaf bukan berarti menunjukkan kerendahannya, menunjukkan kelemahannya. Justru sebaliknya. Hanya orang-orang kuat yang bisa
memberi maaf, yang bisa memberi toleransi. Sesungguhnya orang yang mampu memberi maaf kepada saudaranya, mereka lebih dekat kepada derajat takwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau kamu sekalian memberi maaf kepada saudaramu, maka sesungguhnya kamu mendekati derajat takwa di sisi Allah. Kita dianjurkan memberi maaf, menjulurkan tangan, ya, bermusafahah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang menyatakan hal itu. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah saudaramu, ulurkanlah tanganmu, berjabat tanganlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bermaaf-maafkanlah, berjabat tanganlah. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu karena engkau telah menjalin silaturahim, engkau telah saling memaafkan, dan engkau telah saling bermusafah, berjabat tangan sesama manusia, sesama umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.